Perkenalkan, nama saya Nomi Graf Simbolon dengan NIM 11S25043. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan code saya mengenai instruksi praktikum. Yang pertama itu file variabel output.c. Jadi di sini saya menggunakan beberapa tipe data yang memiliki tugasnya masing-masing. Yang pertama itu ada integer. Jadi integer ini untuk menyimpan angka bulat, contohnya usia. Kemudian yang float ini untuk menyimpan bilangan desimal, yaitu tinggi. Kemudian yang char ini untuk menyimpan suatu karakter dengan huruf tunggal. Kemudian float ini sama juga dengan double untuk angka desimal, tapi di sini untuk yang n saya gunakan double. Kenapa nggak float? Karena dia itu presisinya lebih tinggi, yaitu V 3,14159. Kemudian yang berikutnya, yang long integer ini saya pergunakan untuk membuat jarak ke bintang. Kenapa saya gunakan long integer? Karena dia itu angkanya 40 miliar, jadi sangat besar dan harus menggunakan long integer. Kalau memakai integer biasa, nanti memorinya nggak akan cukup untuk menyimpan. Terus yang terakhir, untuk menampilkan nilai variabelnya, saya gunakan printf, dan jangan lupa untuk bagian yang menampilkan jarak ke bintang tadi menggunakan %LLD, karena itu gunanya supaya komputernya tahu kalau dia itu menyimpan data yang ukurannya besar. Kemudian lanjut ke yang kedua, itu ada input pengguna.c. Jadi di sini saya siapkan wadah atau variabel untuk menyimpan datanya. Yang pertama itu ada char untuk menyimpan sebuah teks atau string. Jadi yang berikutnya ada integer usia untuk bilangan bulat, kemudian float tinggi untuk bilangan desimal, dan char huruf untuk satu karakter inisial. Jadi tadi yang pertama ini, yang char nama 50 ini, kenapa ada 50 di dalam kurung siku? Karena dia bisa menyimpan maksimal sampai ke 50 huruf. Kemudian printf ini digunakan untuk menampilkan kepada pengguna. Kemudian di scanf ini ada %s. Dia ini digunakan untuk %s itu untuk teks. Kalau yang %d untuk angka, %f untuk desimal, supaya komputer itu tahu data yang masuk saat meminta input. Kemudian yang terakhir dipakailah printf untuk mempamerkan hasilnya. Jadi intinya dideklarasikan dulu tipenya, terus diambil datanya pakai scanf, terus ditampilkan pakai printf. Kemudian lanjut ke operasi aritmatika.c. Jadi di sini pertama-tama di bagian atas kita punya fungsi float rata-rata. Jadi fungsi ini itu menerima 3 angka bulat, 3 bilangan integer, dan mengembalikan nilai yang berupa desimal atau float. Rumusnya adalah dengan menjumlahkan ketiganya terus dibagi 3,0 yang merupakan jenis bilangan float supaya hasilnya lebih akurat. Kemudian lanjut ke bagian deklarasi dan input. Di sini masuk ke integer main. Kita siapkan variabel untuk angka input dan hasil hitungannya. Programnya nanti akan meminta meminta pengguna memasukkan 3 angka sekaligus. Yang ini %d, dan diikuti dan A dan B dan C. Itu untuk menunjukkan urutannya. %d tadi untuk menunjukkan bahwa dia integer. Kemudian
lanjut ke operasi matematikanya. Di sini program melakukan berbagai operasi, ada penjumlahan, pengurangan, terus ada perkalian, pembagian, terus ada modulus. Jadi modulus ini untuk mencari sisa hasil bagi ya modul. Jadi di sini dipakailah modulus berantai untuk angka A, B, dan C. Terakhir semua hasilnya ditampilkan menggunakan printf. Terus yang untuk bagian ini rata-rata ini dibuat persen titik 2f supaya lebih akurat. Dia ditaruhlah hasil komanya itu 2 di belakang koma untuk rata-rata. Kemudian yang terakhir ke bagian kelulusan .c. Jadi pada kode bagian ini pertama kita siapkan 3 variabel integer, namanya itu yang ini integer matematika, fisika, dan kimia. Kemudian di sini ada input nilai ujian dari pengguna. Di sini dia menampilkan masukkan nilai matematika Anda. Kemudian dia nanti meminta input yang ini persen D, terus diikuti tanda dan matematika. Persen matematika yang menunjukkan bahwa dia supaya berurutan. Kemudian yang selanjutnya dia menampilkan masukkan nilai fisika Anda, terus meminta input dalam bentuk bilangan integer dan diikuti dengan persen fisika dan seterusnya. Kemudian setelah diminta input lanjut ke merata-ratakan. Jadi di sini rata-ratanya itu ditambahkanlah nilai dari matematika, fisika, kimia, terus dibagi 3,0 yang merupakan bentuk float. Kemudian nanti dia minta nilai rata-rata. Kalau di sini menggunakan if else, logika pengambilan keputusan. Jadi kalau rata-ratanya itu lebih besar sama dengan 60, maka dia akan lulus. Tapi kalau tidak, lebih besar sama dengan 60, dia tidak lulus. Jadi demikianlah kode untuk algoritma dan pemrograman pada bagian instruksi praktikum. Lanjut ke bagian tugas pendahuluan. Jadi di sini terdapat 5 code. Yang pertama itu konversi waktu.c. Jadi pada bagian ini kita disuruh untuk membuat program konversi waktu yang mengkonversi waktu dari detik ke format jam, menit, dan detik. Jadi yang pertama kali kita siapkan variabel total detik. Jadi ini sebagai wadah inputnya, serta variabel jam, menit, dan detik untuk menyimpan hasil pecahannya. Jadi di sini kita gunakan scanf dengan format persen %D untuk mengambil angka bulat dari pengguna. Kemudian masuk ke logika matematikanya. Jadi di sini untuk yang jam itu kita bagi si total detik per 3600 karena 1 jam itu 3600 detik. Kemudian untuk yang menit kita gunakan operator modulus yang persen untuk mengambil sisa dari pembagian jam tadi, terus kita bagi dengan 60. Kemudian untuk yang detik itu kita pakai modulus 60 untuk mendapatkan sisa detik murni yang gak bisa lagi masuk ke satuan menit. Kemudian yang terakhir ada printf. Jadi ini untuk menampilkan hasil secara rapi menggunakan printf. Misalnya kalau kita run, terus kita masukkan detiknya 3661 detik, terus kita enter, maka akan muncul bahwa dia itu jam 1 menit 1 detik 1.
Selanjutnya ke menghitung luas dan keliling lingkaran. Jadi di sini soalnya itu disuruh membuat program yang dimana dia menerima input berupa jari-jari lingkaran, terus dihitunglah keliling dan luasnya menggunakan rumus VR kuadrat untuk luas dan 2VR untuk keliling. Jadi di sini pertama-tama dideklarasikanlah cons double P yang 3,14159. Artinya menggunakan cons ini itu kalau nilainya itu tetap dan nggak bisa diubah-ubah, jadi dia itu merupakan suatu ketetapan. Terus ada disiapkan juga variabel R untuk jari-jari serta luas dan keliling dengan tipe data double supaya dia itu perhitungannya lebih terpresisi. Kemudian lanjut ke yang di bawah. Program ini nanti meminta pengguna memasukkan jari-jari lingkaran. Ini dibuat scanf-nya itu %LF, terus diikuti dan R supaya dia menyimpan nilainya ke variabel R. Kemudian logika perhitungannya di sini untuk luas rumusnya kan V dikali R dikali R. Untuk keliling 2 dikali P dikali R. Terus untuk ke output hasilnya kita tampilkan menggunakan printf. Kita gunakan untuk luas format %.2f itu untuk membuat bilangan desimalnya 2 di belakang koma. Keliling lingkarannya juga demikian supaya terlihat lebih rapi seperti yang di modul. Jadi di sini kita akan coba run kodenya. Kita masukkan jari-jari lingkarannya 7, kemudian akan muncul luas lingkarannya 153,94 which is 2 di belakang koma, dan keliling lingkaran 43,98. Jadi di sini digunakanlah, kenapa nggak digunakan float daripada double, karena double itu rentang nilainya lebih luas. Kemudian lanjut ke menghitung nilai akhir mahasiswa. Jadi di sini itu disiapkanlah 4 variabel yang berjenis double, namanya UTS, UAS, tugas, dan nilai akhir. Kemudian nanti akan diminta input masukkan nilai UTS dan dalam bentuk double dan disimpan ke dan UTS, ke variabel UTS, dan seterusnya sampai ke nilai tugas. Lanjut ke bagian pembobotan nilainya. Jadi di sini nilai akhir itu 35% dari UTS atau sama dengan 0,5 dikali UTS tambah 0,40 dikali UAS tambah 0,25 dikali tugas. Kemudian akan ditampilkan nilai akhir berupa %.1f 1 angka di belakang koma, dan akan muncul nanti hasilnya 1 angka di belakang koma. Jadi semuanya ini nanti dikalikan dulu masing-masing yang di dalam kurung, kemudian dijumlahkan. Jadi di sini saya akan mencoba run. Nah, di sini dia akan meminta nilai UTS-nya, nilai UAS, dan nilai tugas. Kemudian akan muncullah nilai akhirnya 86,51 angka di belakang koma. Kemudian lanjut ke menukar variabel. Jadi di sini perintahnya adalah untuk membuat program di mana dia menerima 2 angka dari pengguna dan menukarkan nilainya tanpa menggunakan variabel tambahan lain. Pertama, seperti biasa disiapkan 2 variabel bulat yaitu A dan B. Terus nanti dimintalah pengguna untuk memasukkan nilainya. Misalkan A-nya 5, terus B-nya 10. Terus targetnya itu mengubah A-nya jadi 10 dan B-nya jadi 5. Kemudian disinilah bagian rumusnya. Jadi yang pertama baris 1 ini A sama dengan A tambah B. Jadi
sekarang A itu menyimpan total keduanya, yaitu 5 tambah 10, 15. Kemudian yang di baris 2 ini B sama dengan A dikurang B. Kita kurangi lah total yang tadi dengan nilai B asli. Jadi 15 dikurang 10 itu 5. Sekarang kan B-nya udah jadi 5. Kemudian di baris 3 itu A sama dengan A dikurang B. Kita kurangi total di A dengan di B yang baru. Jadi 15 dikurang 5 itu sama dengan 10. Jadi A-nya itu berubah jadi 10 sesuai dengan permintaan. Jadi hasil akhirnya itu nilai A nanti akan bertukar posisi dengan si B. Kita akan coba run. Dan kita berikan input. Di sini dia meminta untuk kita masukkan nilai A. Kita akan masukkan nilai A5, nilai B10, dan kita enter akan tertukar menjadi A10 dan B5. Kemudian lanjut ke terakhir, itu yang menentukan jenis bilangan. Jadi dia itu meminta kita untuk membuat program di mana dia menerima sebuah bilangan bulat lalu menentukan apakah bilangan itu termasuk ke positif, negatif, atau nol. Pertama, kita deklarasikan variabel integer bilangan untuk menyimpan angka yang akan kita masukkan. Kemudian kita gunakan scanf dengan format %d itu integer untuk supaya dia bisa meminta input bilangan bulat. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan logika 3 arah. Kondisi yang pertama itu kita cek apakah bilangannya itu lebih besar daripada 0. Kalau iya, komputer akan mencetak kalau bilangan itu positif. Kemudian kondisi yang kedua, else if bilangan lebih kecil daripada 0. Jadi kalau kondisi tadi yang pertama salah, komputer akan mencek lagi apakah bilangan yang ini itu lebih kecil daripada 0. Kalau iya, dia akan mencetak bahwa bilangan ini adalah negatif. Kemudian yang terakhir, kondisi yang ketiga, else, jika angka yang dimasukkan bukan lebih besar dari 0 dan bukan lebih kecil dari 0, maka otomatis angka itu adalah 0. Kemudian di sini kita akan coba untuk ngetes. Kalau kita masukkan angka 5, dia akan muncul bahwa bilangan itu adalah positif sesuai dengan kondisi yang pertama. If bilangan lebih besar daripada 0, maka bilangan ini adalah bilangan positif. Jadi demikianlah kode yang dapat saya jelaskan mengenai tugas pendahuluan dan instruksi praktikum. Terima kasih.